Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara kembali pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk melakukan tugas, tanggung jawab, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami, jamah setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, bagi bangsa Israel, padang gurun adalah tempat transisi menuju tanah perjanjian, sekaligus tempat latihan perang para prajurit-prajurit Tuhan pada masa itu. Sebelum memasuki tanah perjanjian yang penuh berkat, berlimpah susu dan madunya, Tuhan membawa kita ke padang gurun kehidupan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berkualitas. Sehingga pada saatnya kita menjadi prajurit Tuhan yang siap terjun ke medan perang di tanah perjanjian. Saudaraku, lalu apa tujuan Tuhan membawa kita melewati padang gurun terlebih dahulu? Yaitu Tuhan ingin kita memiliki kerendahan hati. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, betapa banyak orang Kristen merasa mampu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kepintaran dan segala hal yang dimiliki, sehingga tidak bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Selain itu, Tuhan hendak menguji hati kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan? Ada kalanya masalah yang terjadi dalam hidup ini karena Tuhan hendak mengetahui motivasi kita dalam mengikut Dia, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati atau tidak? Kadang-kadang kita giat mencari Tuhan saat dalam masalah saja. Akan tetapi ketika masalah sudah selesai, kita cepat sekali meninggalkan Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap mengucap syukur ketika harus melewati padang gurun kehidupan, karena Tuhan memiliki rencana yang indah di balik itu semua. Saudara,
Selama melewati padang gurun, bangsa Israel justru mengalami mujizat-mujizat luar biasa. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Alkitab menyatakan, 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Puji Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkekurangan dan kasih-Nya tidak pernah berubah sedikitpun, meskipun bangsa Israel berulang kali menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan mereka. Di sepanjang perjalanan mereka tidak pernah berhenti mengeluh, saudara. Mereka bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan. Terhadap mereka Tuhan berkata, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku, lalu berkat-berkat apa saja yang dialami bangsa Israel ketika berada di padang gurun? Mari kita membahas beberapa hal. Yang pertama adalah berkat pemeliharaan. Saudaraku, selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah kekurangan makanan karena Tuhan selalu menyediakan mana setiap pagi serta burung puyuh di waktu petang. Selain itu, mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan memberi mereka minum dengan caranya yang ajaib. Sungguh Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong mereka, saudara. Dan yang kedua adalah berkat perlindungan. Padang gurun adalah tempat yang sangat ekstrim dan begitu ganas. Siang hari begitu panas, malam hari sangat dingin. Tetapi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-Nya, saudara. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Saudaraku, sangat disayangkan sebagian besar umat Israel harus mati di padang gurun sebelum mereka mencapai tanah perjanjian oleh karena ketidaktaatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar dengan seksama dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mari kita amati hal apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita. Jangan seperti bangsa Israel yang memberontak, tidak taat, bersungut-sungut. Tetapi mari kita lakukan sebaliknya, saudara, yaitu menuruti kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan selalu mengucap syukur. Sehingga walaupun saat ini kita berada di padang gurun kehidupan yang penuh ancaman, penuh pergumulan dan tantangan, tetapi kita pasti melihat penyertaan dan berkat Tuhan bagi kita sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan saat malam hari ini, mengingatkan dan mengajarkan kepada setiap kami saat malam ini Tuhan, untuk kami hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ucapan syukur, dan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sekalipun kami berada di dalam padang gurun kehidupan saat ini yang begitu banyak pergumulan, tantangan, ancaman. Tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami, dan kami percaya saat kami setia dan taat, rencana Tuhan, janji Tuhan pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat berkat kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik dalam negeri, luar negeri, di perantauan, dan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati mereka, teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dan berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan bisnis mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati apa yang dilakukan lewat tangan-tangan mereka, jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini
pimpin kami Tuhan, tuntun kami, lindungi kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang menderita, Tuhan berikan penghiburan, yang lemah dan putus asa, berikan jalan keluar. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negara kami, Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan daerah kami, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam ini. Saya percaya dan yakin saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.